Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji, puja dan syukur hanya milik Allah atas segala nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita, agar hidup kita bisa tenang, bisa nyaman, dan agar kita selalu taat kepada Allah, agar kita selalu beribadah kepada Allah untuk mencari ridho, mencari rahmat dari Allah. Kemudian kita bersalawat dan salam sebanyak-banyaknya. Kita usahakan kita selang-selingi zikir-zikir kita dan kesibukan kita, perjalanan kita dengan memperbanyak salawat atas Rasulullah. Karena salawat itu merupakan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hubungan kita dengan malaikat-malaikat Allah yang semuanya malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah atas perintah Allah. Jadi bersalawat itu termasuk ibadah dan ketaatan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kajian kita subuh ini, kita akan kaji surah Nuh dari ayat 1, surah Nuh dari ayat 1 sampai 13, dengan tema pada subuh ini adalah memahami Asmaul Husna Al-Ghaffar. Kita ambil tema ini karena kita memang membutuhkan Allah yang Al-Ghaffar di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa kalau tidak membutuhkan Al-Ghaffar, mengingat kita manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan setiap hari, setiap malam, setiap saat. Banyak kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Al-Ghaffar artinya suatu bentuk kata daripada ghafara yaghfiru, menutup dan menimbun. Menutup dan menimbun, membikin tabir antara dosa kita
dengan manusia. Kalau dengan Allah tidak, semuanya Allah tahu. Jadi Al-Ghaffar sighah mubalaghah, artinya selalu menutup bagaimanapun banyaknya dosa-dosa hambanya. Jadi Ghaffar itu terus setiap detik sampai hari kiamat. Al-Ghaffar ini akan berlaku untuk hamba-hambanya yang ada iman di dalam hatinya. Jadi ini persyaratannya, Al-Ghaffar ini bisa berlaku kepada orang yang iman itu ada di dalam hatinya. Ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Harus ada itu, baru kena Al-Ghaffar berlaku kepada kita. Al-Ghaffar ini sampai hari kiamat. Ini nikmatnya kita punya Allah yang bernama Asmaul Husnanya Al-Ghaffar, selalu mengampuni dosa, menutupi dosa. Kalau bukan Al-Ghaffar menutupi dosa kita, kita tidak akan bisa jalan di jalan sini. Gak bisa kita ke sini, banyak dosa kita Allah tutupi. Yang Allah tampakkan kepada manusia sekitar kita, amal kita yang bagus-bagus saja. Allah yang Al-Ghaffar menutupi amal-amal dosa-dosa kita, terutama yang kita lakukan ketika kita tidak di depan manusia. Nanti di dalam surah Nuh ayat 10 nanti akan kita ulas lebih lanjut Al-Ghaffar itu bagaimana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Inna, kami, sesungguhnya kami benar-benar arsalna, telah mengutus, telah memerintahkan seorang hamba Allah. Nabi Nuh ini abdan syakura, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhan. Jadi karena yang diutus itu Nabi Nuh, namanya Nuh, jadi dia menjadi maf'ulun bih, jadi objek dari kata mengutus. Kami suruh, kami utus, kami suruh dan utus Nuh. Rupanya Nabi Nuh ini adalah Rasul ulul azmi yang pertama. Ulul azmi di sini rasul-rasul, banyak rasul-rasulullah, tapi yang ulul azmi minar rusuli hanya 5. Jadi yang pertama Rasul ataupun Rasulullah yang menjadi ulul azmi, yang punya kemampuan dari Allah, yang punya tekad dan punya daya sabar, daya tahan untuk berdakwah, mengangkat tauhid di sisi manusia. Yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam, ulul azmi. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ulul azmi minar rusul. Benar-benar banyak tantangan, banyak cobaan. Jadi bukan tanggung-tanggung ini ulul azmi minar rusul itu. Kalau dipelajari
dahsyat luar biasa. Cuma Allah yang mengizinkan mereka menjadi ulul azmi minar rusuli. Allah yang membuat mereka sabar, Allah yang melindungi mereka, Allah yang membuat mereka kuat imannya, kuat ininya, tidak goyah. Kemudian baru Nabi Musa, yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Baru yang kelima Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir, ulul azmi minar rusul, Nabi terakhir yang punya perjuangan dahsyat luar biasa. Kalau bukan Allah yang menolong mereka, menurut sejarah tidak akan mungkin bisa menyampaikan risalah kepada umat manusia. Nabi Nuh 1000 tahun, 950 tahun berdakwah. Yang beriman menurut riwayatnya hanya puluhan. Ada yang mengatakan 60, 70, tidak sampai 100. 950 tahun. Bangkit pingsan, itu Nabi Nuh. Makanya dia digelar pertama ulul azmi minar rusuli. Siang malam berdakwah. Kami telah mengutus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Kaumnya di sini maksudnya adalah manusia-manusia yang di sekitar dia. Manusia yang di sekitar dia. Beda. Kalau Nabi Muhammad sama-sama ulul azmi minar rusul, bukan kepada kaumnya saja, bukan kepada kafir Quraisy, bukan kepada Arab di Jazirah Arab, tidak. Kafatan linnasi, untuk seluruh manusia yang hidup di muka bumi setelah beliau diutus. Ini Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dibuat sebagai rasul yang terakhir, karena dia sudah diutus untuk seluruh manusia. Nggak ada lagi rasul setelah dia. Kalau Nabi Nuh untuk kaumnya habis, yang manusia lain siapa? Nabi Ibrahim juga untuk kaumnya, Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, Nabi Isa juga untuk Bani Israel. Walaupun Bani Israel itu bukan kaumnya Nabi Musa, bukan kaumnya Nabi Isa, maaf. Bani Israel bukan kaumnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Isa selalu bilang, ya Bani Israel. Kalau Nabi Musa bilang, ya qaumi. Nah, ini bedanya Nabi Isa, sama-sama di Bani Israel, tapi Nabi Musa memang Bani Israel kaumnya. Tapi kalau Nabi Isa bukan kaumnya Bani Israel. Kenapa bukan kaumnya? Karena Nabi Isa nggak ada ayahnya. Mau kaum dari mana? Nabi Isa tidak punya ayah. Walaupun dia hidup di tengah-tengah Bani Israel ketika itu. Kalau Rasulullah SAW sudah Allah yang menyatakan untuk kaumnya dan kafatan linnas, linnasi jami'an, untuk semua manusia, dari Eropa ke Afrika, Asia ke Arab, kemana-mana manusia. Rasulullah SAW Nabi yang terakhir. Jadi semua manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW tidak boleh tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang membawa dakwah Islam, dakwah la ilaha illallah, dan dia adalah Rasulullah. Ini baru benar. Kalau tidak begini, namanya tidak beriman. Bukan orang beriman itu. Jadi kalau hanya beriman kepada Nabi Musa, diutus Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bahasa Al-Qur'annya kafir.
Kafir artinya menutup imannya yang sudah ada. Dia tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Hanya beriman kepada Nabi Isa, kafir. Sudah tahu ada Nabi Muhammad. Rasa sekarang Nasrani yang ada sekarang di kita itu tidak ada lagi, hampir tidak ada yang tidak tahu bahwa ada Nabi Muhammad, ada Al-Quran. Hampir. Malah debat-debat banyak di video-video. Debat-debat yang mempertahankan ini kami yang benar, ini kami yang benar. Malah ada di antara itu yang tidak ke sini, semua sama katanya. Sama semuanya katanya. Entah kepentingan apa dia mengatakan semua sama, wallahu a'lam. An anzir qaumaka, kami utus Nabi Nuh ini, apa tugas pertamanya di dalam ayat 1 surat Nuh ini? An anzir qaumaka, berikan peringatan, ajak kaummu, berikan kepada kaummu penerangan-penerangan bahwa yang saya bawa ini inilah yang benar. Apapun yang kalian lakukan sebelum saya diutus oleh Allah, itu tidak benar. Ibadah-ibadah kalian menyembah ini tidak benar. Kalian merampok, kalian berzina, semuanya itu tidak benar. Yang benar adalah yang saya bawa. Anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sebelum datang kepada mereka, karena mereka tidak mau diajak oleh Nabi Nuh. Jadi ini persyaratannya ini, Allah mengutus Nabi Nuh, beritahu kaummu, beri peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Jadi kalau tidak mengikuti perintah Allah melalui Rasulnya, Rasul manapun, apalagi kita Rasulullah Muhammad SAW, maka azab yang pedih akan datang kepada orang tersebut. Namanya orang itu kafir. Baik di dunia azab itu, dan lebih pedih lagi azab itu di akhirat nanti. Ini Allah memberikan kita kekuatan berpikir. Allah menjadikan kita orang yang bisa melihat. Allah menjadikan kita orang yang bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berpikir. Jadi sebetulnya orang-orang baik kafir Quraisy ketika itu yang tidak menerima Rasulullah Muhammad SAW membawa Al-Quran, itu mereka bukan tidak tahu, tapi karena kesombongan dan iblis mereka lah yang menghalangi mereka untuk menerima Rasulullah sebagai nabi. Rasulullah yang membawa ajaran yang benar, Qala, dengan perintah ini, dengan dasar mandat ini sebagai Rasulullah, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, tidak ada takutnya. Rasul ulul azmi tidak takut berdakwah, tidak pernah bosan berdakwah, tidak pernah capek berdakwah, karena ini kewajibannya. Sebagai Rasul dia salah kalau tidak berdakwah. Qala, Nabi Nuh berkata, ya qaumi, hei kaumku, wahai manusia-manusia kaumku, inni lakum, saya ini adalah, karena mereka mungkin melihat Nabi Nuh itu tidak siapa-siapa. Nabi Nuh tidak jadi orang kaya, tidak ada apa-apanya. Sama dengan sikap orang Quraisy, kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Ini apa ini katanya? Tidak ada apa-apa, ayahnya nggak ada, yatim, nggak punya harta. Terus jalan ke pasar, jalan kemana mengembala kambing. Apa yang mau diikut ini? Jadi mereka sebetulnya tahu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Karena mereka sebelumnya, nah ini pindah kepada Nabi Muhammad. Mereka sebelumnya mengenal Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah, saya Rasulullah. Mengenal mereka, tidak ada yang tidak mengenal. Apa pengenalannya?
Al-Amin. Al-Amin itu apa artinya? Yang dipercaya tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Itulah Allah melindungi nabinya karena dia yang akan dirancang sebagai rasul oleh Allah. Manusia sekitarnya tidak tahu. Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Jadi gelar Al-Amin itu dari orang Quraisy. Dari orang Quraisy. Orang Quraisy yang ketika itu menyembah berhala-berhala. Yang ketika itu syirik, yang ketika itu kafir. Mereka semua mengatakan Al-Amin, Al-Amin. Apalagi suatu ketika mereka berperang, kemudian terjadi di Ka'bah itu banjir, ada ini Hajar Aswad yang tidak pernah disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Walaupun mereka menyembah batu-batu yang mereka buat jadi patung, tapi yang namanya Hajar Aswad mereka tahu itu benda dari surga. Mereka tahu itu benda yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim di Ka'bah. Tahu mereka. Ini makanya kesyirikan mereka itu adalah ajakan iblis, dan mereka tahu di depan mereka ada dalil tauhid dari Allah. Apa dalilnya? Ka'bah. Mereka tahu Ka'bah itu punya Rabb, punya Tuhan. Dan Ka'bah itu mereka tahu yang membangun itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akui ini. Cuma begitu datang Nabi Muhammad yang mereka gelar Al-Amin, Al-Amin, mereka tidak terima. Kenapa? Karena datang gengsi dan sombong mereka. Masa anak begini menyatakan ini dan melarang kita lagi. Melarang kita jangan menyembah berhala, jangan minum khamar, jangan mencuri, jangan berzina, jangan jadi perampok di jalanan orang musafir, jangan menghalangi orang ke Ka'bah. Itu yang dibawa oleh Rasulullah. Ini anak kecil ini tidak ada apa-apanya, masa kita mau ngikut dia? Kita selama ini jadi apa? Pemuka kaum yang dihormati orang sekitar kita. Orang Arab itu menghormati kaum Quraisy karena mereka diizinkan Allah untuk tinggal di Ka'bah, sekitar Ka'bah. Jadi mereka dihormati itu sebetulnya bukan karena mereka hebat, tidak, karena Allah mengizinkan mereka untuk dihormati. Allah membangun Ka'bah itu di situ. Itu maksudnya apa? Itu lambang tauhid. Lambang tauhid. Makanya orang-orang yang tidak menerima tauhid itu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang Hanif, mereka mengenal Nabi Ibrahim, mereka mengenal Nabi Ismail. Sejarah itu tidak pernah terputus bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pernah di sini berdakwah, pernah di sini tawaf. Makanya mereka juga tawaf. Cuma mereka tawafnya tidak lagi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ada yang tawaf telanjang. Telanjang mereka tawaf. Mereka tahu telanjang. Terus di dalam Ka'bah itu mereka taruh semuanya, patung-patung, semua sesembahan mereka taruh di Ka'bah, taruh di depan Ka'bah. Itu yang mereka tawafi. Jadi ini mereka itu ketika Ka'bah itu pernah jatuh itu Hajar Aswad, mereka bingung siapa nanti yang akan meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya, di tempat yang sekarang, di pojok Hajar Aswad yang sekarang. Apa mereka katakan? Siapa yang duluan ke masjid? Jadi ini kesepakatan semua pemuka kaum Quraisy, kafir Quraisy ketika itu. Siapa yang duluan ke masjid dan belakangan keluar dari masjid, dia yang menjadi penentu yang meletakkan batu Hajar Aswad itu kembali ke tempatnya setelah dibangun, setelah direnovasi. Maka yang duluan ke masjid itu memang Nabi Muhammad ke masjid walaupun belum Islam. Memang Nabi Muhammad itu mereka kenal Al-Amin, enggak pernah bohong, tidak pernah jahat.
Nabi Muhammad lah yang mereka lihat. Nabi Muhammad lah yang belakangan keluar dari masjid. Apa ini? Akhirnya mereka setuju. Iya, Al-Amin. Yang amin inilah Nabi Muhammad yang meletakkan kembali. Karena mereka menghormati itu. Hajar Aswad itu dihormati. Enggak pernah mereka sembah. Walaupun itu batu dari surga, tidak pernah mereka sembah. Maka Nabi Muhammad dengan kecerdasannya, dengan kefatonahannya, ada sifatnya fatona namanya, cerdas itu Nabi Muhammad, karena Allah yang membuat dia cerdas. Dengan kefatonahannya dia terima ini, dia terima sebagai hakimnya lah, terima. Tapi caranya dengan kecerdasannya, dia suruh kaum-kaum Quraisy, pemuka-pemukanya memegang serban. Ketika itu adanya serban, memegang serban di pinggir-pinggirnya. Kemudian dia ambil Hajar Aswad, taruh di serban itu. Jadi semua membawa Hajar Aswad ini ke tempatnya lagi setelah renovasi untuk ditempelkan lagi di situ. Semua ridho dengan ini. Ini namanya apa? Rasulullah mereka kenal Al-Amin sebelum Nabi Muhammad Rasul pun mereka kenal. Tapi setelah Nabi Muhammad mengajak mereka seperti Nabi Nuh mengajak kaumnya, ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Saya ini adalah yang memberi peringatan yang nyata-nyata kepada kalian. Peringatan ini saya bawa, saya sampaikan sumbernya dari Allah Rabb kita, Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Ani'budullah. Jadi peringatan yang pertama tadi, tugas pertama memberikan peringatan kepada kaumnya. Peringatan itu antara lain adalah ani'budullah, sembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah. Ani'budullaha, beribadahnya Allah, jangan patung, jangan yang lain-lain, jangan pohon, jangan api. Ketika itu ibadah manusia sebelum datang Rasul-Rasul, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah api, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah malaikat. Mereka tahu ada malaikat, cuma mereka sembah malaikat. Mereka katakan itu adalah putri-putri Tuhan. Ani'budullah, sembahlah hanya Allah, wattaquhu, dan selalulah bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah kalau kalian melakukan kemaksiatan, kalau kalian melakukan pelanggaran. Wattaqu wa atiun, dan taatlah kepadaku. Jadi taat itu kepada Rasul dan kepada Allah. Tapi kalau bertakwa hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Ani'budullah, sembah Allah, jangan sembah aku. Wattaquhu, hu di sini domirnya kembali kepada Allah. Wattaquhu, bertakwalah kalian selalu kepada Allah. Ini sama ini. Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad sama. Nabi Muhammad juga mengatakan, wa ma na'budu illa iyyahu, kami tidak menyembah kecuali hanya Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, sama ani'budullah. Jadi rasul-rasul itu sama dakwahnya, sama risalahnya, sama. Alladzina aslamu, di dalam surat Al-A'raf dikatakan begitu. Rasul-rasul itu semuanya aslamu, Islam mereka. Semuanya Islam. Tidak ada yang Nasrani, tidak ada. Nabi Isa bukan Nasrani, Islam, muslimin. Nabi Musa Islam, muslim. Nabi Nuh di sini Islam, hanya menyembah Allah, bertakwa hanya kepada Allah. Wa atiun, ikutlah ajaran yang saya bawa ini dari Allah. Bukan dari saya, bukan dari ayah saya.
dari Allah, wa ati'un. Kalau begitu, kalau kalian mau saya ajak begini, sembah hanya Allah, bertakwa kepada Allah, ati'un, ikut saya cara menyembah Allah, ikut saya cara berdakwah, ikut saya cara makan, ikut saya cara bagaimana berurusan dengan manusia. Ini Nabi Nuh ini sudah mulai, ini ulul azmi minar rusul yang pertama. Yaghfir lakum dzunubakum. Coba ini, kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian hanya menyembah Allah dan pelihara takwa kepada Allah, hadiah yang pertama dari Allah adalah apa? Yaghfir lakum min dzunubikum. Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian yang sebelumnya, yang sebelum kalian menyembah Allah, sebelum kalian bertakwa kepada Allah, sebelum kalian taat kepadaku. Kalau kalian lakukan ini yang tiga, yaghfir lakum dzunubakum. Sama ini dengan Nabi Muhammad, sama. Saya pernah ceritakan di sini kisah Amru ibnu Al-As. Ini pemuka Quraisy, dedengkot Quraisy, sudah tua. Pikirannya, tahu bapak-bapak, ibu-ibu, pikirannya itu hanya dua: bagaimana membunuh Muhammad, bagaimana menyiksa pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Itu aja, siang malam di pikirannya itu. Bagaimana membunuh Muhammad, karena dia melarang kita begini, dia menyalahi agama nenek moyang kita, dia melarang kita menyembah ini, melakukan semau kita, dia melarang. Bagaimana caranya membunuh orang ini? Siang malam pikirannya itu. Itu dinyatakannya sendiri di depan Rasulullah. Ketika dia mau menerima Islam, sudah tua ini, sudah tua. Mungkin sudah lebih dari 60 tahun, sudah lebih. Baru dia ini 60 lebih. Karena tidak lama setelah itu dia meninggal. Apa katanya? Datanglah hidayah kepadanya. Datang hidayah. Makanya kita selalu minta hidayah dari Allah. Siapapun yang kita lihat orang semaksiat apa, sebid'ah apa, selalu minta hidayah. Jangan mencela dia. Jangan merasa ujub dengan diri kita. Saya sunnah, saya ini, jangan. Doakan supaya dia juga adalah mendapatkan hidayah dari Allah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membenci, mencaci, menghina orang-orang yang bermaksiat, tidak. Rasulullah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan hidayah kepada kaummu. Malah yang melempar dia dengan batu berdarah-darah, masih bilang Allahumma hdi qaumi, ya Allah kasih hidayah kaumku. Karena Rasulullah itu tidak rela manusia yang hidup setelah dia masuk neraka, tidak rela dia. Jadi pikiran terus buat dia, setiap saat dipikirkan itu. Dia pikirkan. Jadi sama Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad sama. Diampuni dosa kalian. Jadi ketika Amru ibn As ingin memeluk Islam, sudah datang hidayah kepadanya. Ini peristiwa-peristiwa di Mina ketika Rasulullah haji. Rasulullah itu haji setiap tahun. Hajinya bukan naik haji tawaf, tidak. Dia haji itu karena orang Arab dari sekitar Jazirah Arab itu datang ke Ka'bah. Ini yang membuat kafir Quraisy itu dihormati orang. Orang bawa ke sana semuanya, perdagangan semua datang. Mereka haji karena ada Ka'bah di situ. Jadi Ka'bah ini sudah dikenal oleh orang. Lambang tauhid, ada Robnya, ada Tuhannya yang memelihara. Jadi ketika di Mina, datanglah Amr ibn As yang siang malam mau membunuh Rasulullah. Siang malam bagaimana supaya menyiksa pengikut-pengikut Rasulullah yang taat kepada Rasulullah, yang beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah. Mau disiksa terus. Apa katanya? Ya Muhammad, masih ya Muhammad, ini bukan Rasulullah karena dia belum mengakui. Ya Muhammad, bentangkanlah tanganmu, saya mau berbaiat. Rasulullah senangnya luar biasa.
Padahal ini yang di depan dia sekarang ini, yang mau berbaiat ini jahat kepada dia. Inilah hati seorang Rasul. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu akhlakmu itu sangat-sangat agung. Ini Allah yang memuji nabinya, Allah. Biar kita tahu bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah, tirulah itu supaya kita juga punya akhlak yang agung seperti Rasulullah. Walaupun masih jauh, tapi tirulah caranya. Apa itu ya Amru? Saya mau berbaiat. Rasulullah pun beginilah tangannya. Mau pegang dua-duanya tangannya. Saya mau pegang. Tapi entah apa sebabnya, Amru langsung begini pegang tangannya. Nggak jadi. Kenapa ya Amru? Rasulullah ini dakwahnya Rasulullah lemah lembut. Kenapa? Kalau bahasa sekarang ini begini nih. Kenapa loh? Kenapa ya Amru? Katanya saya punya 3 syarat. Saya punya syarat ya Rasulullah. Ingin berbaiat denganmu, ingin mengikutimu, tapi ada syaratnya. Apa syaratmu ya Amru? Karena dia sudah menurut dia tidak mungkin Rasulullah mau membaiat dia, saking jahatnya dia. Apa katanya? Saya mempunyai syarat bahwa Allah nanti akan menghapuskan semua kejahatan saya, semua dosa-dosa saya setelah saya membaiatmu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Amru. Nih, ya Amru. Jadi bukan Umar ya, Amru pakai waw. Amru pakai waw. Kalau nggak ada waw, Umar namanya. Ini Amru. Ya Amru, apakah engkau tidak tahu bahwa Islam itu menghapuskan segalanya setelah engkau masuk Islam? Semua hapus. Sejahat apapun engkau, sehebat apapun dosamu, sebanyak apa, kalau kau sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hapus semua. Bukan hapus saja, inilah namanya mulai kita masuk kepada Allah Maha Ghaffar, mengampuni dosa-dosa, selalu. Malah Allah nanti sudah hapus kejahatanmu yang sebelumnya, sebelum kau masuk Islam. Kejahatan-kejahatan itu akan dipermak, akan disulap oleh Allah. Bukan disulap ini, kalau Allah tidak. Akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Coba bayangkan. Selama 60 tahun lebih kejahatan itu nanti saking senangnya, saking cintanya Allah yang taubat kepadanya, kembali kepada Allah, digantinya itu jadi kebaikan. Itu tidak sulit bagi Allah yang Ghaffar, yang Rahim, yang Ghafur, yang Ghafirud Dzambi. Kemudian haji itu, mereka berhaji sekarang ini. Haji itu adalah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau kita berhaji sudah umur 70 tahun, dosa-dosa kita selama 69 tahun itu, kita berhaji yang benar, hapus semua 69 tahun. Kemudian apakah engkau tidak tahu? Ini namanya bertanya tapi mengajari ini Rasulullah. Cara Rasulullah begitu menyampaikan hadis, menyampaikan ajaran, menyampaikan risalah Islam begitu. Kadang-kadang bertanya, kadang-kadang mengajak, kadang-kadang bercanda. Ini apakah engkau tidak tahu bahwa hijrah itu adalah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, sebelum hijrah. Sekarang hijrah nggak ada lagi. Hijrah ke Madinah dari Mekah atau dari Bekasi ke Mekah, tidak ada hijrah. Hijrah yang sebetulnya sekarang apa? Tinggalkan maksiat menuju ketaatan, itu yang hijrah yang benar. Kalau mau hijrah ke Madinah, apa maksudnya itu? Tinggalkan kemaksiatan, kesyirikan yang ada di Mekah,
hijrah ke Madinah maksudnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya untuk ketaatan. Dengan ini semakin semangat lagi Amru ibnu As, dipegangnya tangan Rasulullah. Jadi dulu kalau kita mau taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu ada baiat namanya, baiat. Semua menyalamin Rasulullah, datang dari jazirah, dari pojok-pojok manapun, datang menghadap Rasulullah berbaiat. Saya berbaiat mengakui engkau adalah Rasulullah. Baru dia pegang dengan 3 syarat tadi ini, dengan syaratnya itu diterima oleh Rasulullah. Rupanya Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Dia pikir dia mah langsung digebukin oleh Rasulullah. Dia cerita kepada Rasulullah. Jadi ceritanya tidak ada dalam hadis itu, ceritanya di dalam hadis lain. Dia bilang, saya ini siang malam pikiran saya hanya ingin membunuhmu, makanya saya bingung mau ngikut. Apakah saya diterima sebagai pengikutmu jadi Islam? Ini Amru. Jadi yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Apa artinya? Allah tangguhkan azab untuk menghancurkan kalian kepada ajal masa yang telah ditentukan juga oleh Allah. Ini maksudnya, kalau dosa-dosa banyak, itu azab Allah akan turun. Tapi kalau kita beristighfar, ini kalau kita beristighfar, Allah Maha Ghaffar. Sebanyak apapun dosa kita ulang lagi, istighfar lagi, mengulang lagi, istighfar lagi. Jangan hina orang yang begini. Dia tahu dia salah. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia itu salah, ngotot terus dalam kesalahan. Kalau orang yang ini, malah Allah tertawa kepada orang ini. Coba kalau Allah sudah tertawa bagaimana? Tidak marah namanya. Ada seorang hamba, ini kita mengarah kepada Al-Ghaffar. Ada seorang hamba melakukan dosa. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Al-Bukhari. Melakukan sebuah dosa. Dosa ini tidak tahu kita bagaimana kadarnya, bagaimana banyaknya. Pokoknya dia lakukan dosa. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sudah melakukan dosa. Tapi aku tahu tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau. Mendengar doa orang ini, mendengar permohonan orang ini, Allah senang dan senyum. Ini hambaku tahu bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, kecuali saya. Aku ampuni. Tidak lama setelah itu, lakukan lagi dosa. Yang sama tidak sama, dilakukan lagi dosa. Datang lagi kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Aku sudah lakukan lagi dosa. Ini hambaku tahu. 3 kali. Coba, ini Ghaffar namanya, Ghaffar. Selalu setiap detik mengampuni dosa. Siang malam setiap detik. Apa katanya? Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Apa kata Allah? Ya Allah, aku lakukan dosa lagi, tapi saya yakin tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Allah, udah saya ampuni. Terus ujungnya hadis ini bagaimana? If'al ma syi'ta. Mau apa, asal engkau beristighfar, asal engkau meminta ampun dan mengakui salahmu, saya ampuni. Lakukan. Kan begitu mengarah kepada Al-Ghaffar yang selalu mengampuni, yang menutup dosa-dosa kita, padahal itu sebetulnya sudah bisa sampai kepada azab Allah turun. Tapi karena Allah Ghaffar, ditutup dosa-dosa kita. Ditutup. Ketika iblis ataupun setan itu bersumpah setelah dia dikeluarkan, dicampakkan, dibuang dari surga, diturunkan ke neraka, dan dia dinyatakan oleh Allah sogirin, yang hina dina, dijatuhkanlah dia ke dunia. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, tangguhkan umurku,
Saya pasti dan sungguh-sungguh saya akan ajak semua golongan saya, golongan setan, golongan iblis, untuk menggoda, membelokkan yang lurus dari jalan hamba-hambamu selama ada ruh di dalam jiwa mereka. Coba, selama mereka hidup, saya tidak pernah berhenti sekejap pun untuk menyesatkan mereka. Ini sumpahnya, hadisnya hadis hasan, boleh kita amalkan dan boleh kita ceritakan. Allah membalas sumpah ini. Bi'izzatika, katanya Allah membalas bi'izzati wa jalali, dengan redaksi lain yang jelas sumpahnya dibalas oleh Allah. Saya akan ampuni mereka. Nih, kita pikirannya sekarang Allah itu Al-Ghaffar. Saya akan ampuni mereka selama mereka beristighfar. Jadi dosa nggak bisa kita lepas dari dosa. Tapi jangan lupa, kalau terlanjur melakukan dosa, langsung istighfar. Jangan tangguhkan istighfar dan tobat itu. Itulah yang terbaik. Bukan yang terbaik itu yang tidak punya dosa. Itu namanya ujub, sombong diri. Jangan kita merasa ujub. Ujub itu apa? Saya kan beramal sesuai sunnah. Kami berada di circle sunnah. Orang lain tidak ada yang benar. Kajian orang lain tidak benar. Itu tidak benar. Ujub namanya. Hadis riwayat Muslim, walladzi nafsi biyadihi. Ini jangan ujub ini. Dosa itu tidak bisa lepas dari kita. Tidak bisa lepas dari kita. Zina mata ada, zina telinga ada, zina tangan ada, zina. Tidak ada yang luput dari zina ini. Ini hadis sahih lagi. Bukan dosa namanya. Walaupun bukan berzina benaran, tapi zina mata ada, zina tangan ada, zina telinga ada, zina kaki ada. Walladzi nafsi biyadihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Apa sumpahnya? Laulam tudzibu, manusia semuanya, sahabatku manusia semuanya, sampai ke kita, hadis ini sampai ke kita. Kalau kalian tidak melakukan dosa, ini dia. Kalau kalian tidak melakukan dosa, Allah akan mengganti kalian. Akan Allah ganti kalian dengan kaum yang datang pengganti kalian itu, manusia-manusia yang berdosa tapi mereka beristighfar. Inilah manusia. Jangan kita sok-sokan nggak pernah melakukan dosa, tidak pernah salah. Kita itu berada dalam kajian yang benar terus. Jangan dulu. Itu ujub namanya. Ujub namanya. Karena saya takut, kata Rasulullah. Saya takut, lebih takut lagi kepada suatu hal yang membuat kalian hancur. Apa itu? Dalam hadis lain, ujub. Itu dia ujub tadi. Merasa tidak salah, merasa dalam sunnah terus. Orang lain yang di luar golongan mereka tidak sunnah, itu ujub namanya. Ini ditakutkan oleh Rasulullah. Tapi yang benar itu adalah berdosa, bukan disuruh melakukan dosa, tidak. Karena dosa itu tidak bisa lepas dari kita. Hadis qudsi mengatakan dalam riwayat Muslim, ya ibadi, hai hambaku. Ini Allah yang mengatakan ini. Hadis qudsi itu kata-katanya dari Allah, disampaikannya oleh Rasulullah. Ya ibadi, hai hamba-hambaku semua. Ini kita yang hamba-hambanya ini, yang golongan apapun hamba-hamba Allah semuanya. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian banyak melakukan dosa siang malam, siang malam, siang malam. Fastaghfiruni, karena itu selalulah beristighfar. Selalu beristighfar. Saya Ghaffar. Selalulah beristighfar.
Aghfir lakum, saya ampuni kalian. Saya tidak mau tahu dosa kalian sebanyak apa. Asal kalian tidak syirik kepada saya ampuni. Karena ada hadisnya, hadis sahih. Seandainya, hai ibnu Adam, seandainya dosamu sampai ke langit, sampai ke awan, sampai kepada yang paling tinggi, banyaknya, tingginya dosamu, banyaknya, tapi kau tidak mensyirikkan aku, kemudian engkau minta ampun kepadaku, saya ampuni, aku tidak peduli berapapun banyaknya. Inilah Ghaffar namanya. Allah Maha Ghaffar. Jadi di sini Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan, yuakhirkum ila ajalin musamma, karena dosa itu membuat manusia hancur. Kalau tidak istighfar, apalagi ujub. Ujub itu menghancurkan amal. Ujub itu menghabiskan amal soleh sebanyak apa. Kalau kau ujub kepada dirimu, merasa hebat, lebih hebat dari orang lain. Kita itu maunya keluar rumah itu. Jangan merasa hebat, mau ustadz, mau kiai. Jangan merasa hebat dari orang lain. Jangan. Tawaduklah keluar rumah itu. Kalau bisa tawaduknya apa? Merasa lebih tidak hebat dari orang lain. Supaya kita siap untuk hebat di hadapan Allah. Jadi hebat itu bukan di hadapan orang lain, di hadapan Allah. Perbanyak amal. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Kalau kamu tidak ikut kepada saya, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, ingat akan hancur kalian karena ketentuan Allah untuk menghancurkan kalian yang tidak mau ikut. Idza jaa, apabila sudah datang. Idza jaa, kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau Allah mengatakan kepada malaikatnya, hei malaikatku, hancurkan kaum ini karena mereka sudah keterlaluan dalam kemaksiatan dan kefasikan, la yu'akhkharu, tidak akan ada ditunda-tunda lagi, lau kuntum ta'lamun. Kalau kalian sadar, ini saya sadarkan kalian, saya katakan ini, saya ini adalah Rasulullah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Qala, ini Nabi Nuh lagi. Nabi Nuh berkata kepada Allah, karena dia sudah diperintahkan, dia sudah melakukan dakwah, sudah menyampaikan kepada kaumnya apapun yang dihadapinya. Dia dilempar batu, dirajam. Nabi Nuh itu dirajam sama kaumnya. Nabi Nuh dirajam. Nabi Muhammad dilempar, dibikin berdarah, dilembing, masuk di sini, lembing masuk di sini, di sininya Rasulullah hingga putus giginya. Itu Rasul, ulul azmi minar rusul. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun. Nabi Musa akhir hidupnya sesat 40 tahun. Nabi 40 tahun sesat di Sinai. Itu Nabi. Jadi kalau ada orang, mau ustaz mau siapa, datang cobaan dari Allah, jangan dikira ini hinaan dari Allah. Nabi Muhammad dicoba, Nabi Ibrahim dicoba, Nabi Nuh pun dicoba. Maka saya bilang jatuh pingsan, bangkit pingsan. Nabi Nuh, ulul azmi minar rusul, dirajam sama kaumnya. Kalau kau tidak diam, nggak mau menghentikan dakwah, saya rajam kalian, saya akan rajam kamu, kata kaumnya. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Isa dibunuh. Nabi Isa dibunuh Nabi Isa. Karena Nabi Isa mengajak kepada Islam, mengajak kepada kebaikan, dibunuh, disalib. Menurut mereka disalib. Tapi menurut Allah, menurut kita Al-Quran, bukan mereka bunuh, bukan mereka. Allah selamatkan dia. Angkat ke atas nanti akan turun lagi. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku sudah berdakwah ini, sudah sampaikan apa yang engkau sampaikan kepadaku untuk disampaikan kepada kaumku. Lailan wa nahara. Da'autu, da'a, berdakwah. Qaumi kaum lailan wa nahara. Coba siang malam. Kalau Rasulullah bukan mengecilkan Rasulullah, malam tahajud.
Kalau Nabi Nuh siang malam jalan kemana-mana dakwah, lailan malam, wa nahara dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Walaupun aku sudah berdakwah siang malam, falam yazidhum, mereka tidak menambahkan, tidak laku. Dakwah saya tidak laku, tidak diterima oleh mereka. Illa firara, kecuali mereka semakin lari dari saya, semakin jauh dari saya. Jangankan mendengar, coba di sini. Wa inni kullama da'autuhum, setiap saya sampaikan apa yang Engkau perintahkan kepadaku untuk disampaikan ya Allah, kullama da'autuhum, setiap saya da'autuhum menyeru mereka, litaghfira lahum, apa yang diserukan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, supaya mereka mendapat ampunan dari Allah yang Maha Ghaffar. Bukan Nabi Nuh meminta uang, upah, jerih payah, tidak, supaya Allah mengampuni mereka. Mereka yang selama ini salah dalam ibadahnya, salah dalam muamalahnya, ikutlah Nabi Nuh, taat kepada Allah, sembah Allah, diampuni Allah. Litaghfira lahum, supaya Engkau mengampuni mereka. Saya berdakwah unjuk ini saja. Ja'alu asabi'ahum, coba ini, saking hebatnya pengaruh iblis dan setan kepada kaum Nabi Nuh, ja'alu, mereka jadikan, mereka taruh, ja'alu asabi'ahum, jari mereka. Asabi' itu artinya jari, jari-jari. Usbu' asabi', jadi usbu' itu jari satu, asabi' jari-jari. Mereka taruh jari mereka di telinga. Biasanya yang ditaruh di telinga itu cuma satu, bukan semuanya gini, satu gini. Tahu jempol begini, ditutupnya begini. Kalau ditutup pakai ini lebih mantap. Ini biasanya begini. Wastaghsau, jadi mereka taruh di telinga mereka supaya mereka apa? Tidak mendengar apa yang saya katakan. Nah, ini dia. Iblis itu begitu, kaum Quraisy juga begitu. La tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengar Quran ini, karena Nabi Muhammad membaca Quran di Ka'bah, dibacakannya. Begitu turun ketika periode Mekah, begitu turun dia baca di Ka'bah, dibacakannya, disampaikan, karena dia rasul sama dengan Nabi Nuh, disampaikan. Apa kata kaum Quraisy? La tasma'u, jangan dengar ini Quran. Itu orang gila yang menyampaikan. Itu penyair dan itu tukang sihir. Ini orang kaum Quraisy mengatakan kepada kaumnya supaya tidak mendengar. Karena mereka yakin, ini. Karena mereka yakin kalau ada yang mau mendengar sebentar saja akan terpengaruh dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Ini luar biasa, ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa pengaruhnya kepada telinga dan kepada hati sama. Begitu masuk di telinga didengar, hati itu akan bergetar, akan menerima apa-apa yang diajak ayat-ayat Al-Quran. Jangankan telinga manusia, gunung pun akan hancur kalau datang sudah kuasa Allah. Mereka taruh di telinga mereka. Kemudian wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup muka mereka dengan baju mereka. Mereka tutup dengan baju, dengan sorban, dengan tutup kepala. Mereka tutup, enggak mau melihat saya. Sudah tidak mau mendengar, tidak mau melihat saya. Mereka benci kepada saya. Wa asarru wastakbaru istikbaro, dan mereka gigih melakukan itu, tutup telinga. Jadi mereka istilahnya kalau sekarang ini mereka boikot Nabi Nuh, tidak mau melihat, tidak mau mendengar Nabi Nuh. Kemudian mereka melakukan kesombongan, tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh orang yang paling benar ketika itu. Wastakbaru istikbaron istikbaro, mereka sangat sombong. Tsumma inni da'autuhum jihara, kemudian walaupun begitu
saya teguh dan saya gigih. Ini ulul azmi minar rusul. Saya kemana-mana, saya keraskan suara saya. Da'autuhum jihara, saya berjihar keras-keras kepada mereka, biar mereka walaupun tutup telinga masih mendengar. Ini gigihnya ulul azmi minar rusul, Nabi Allah Nuh. Summa inni a'lantu lahum, kemudian aku terang-terangan sekarang, tidak ada lagi pelan-pelan. I'lan, saya i'lankan lahum wa asrartu lahum israra, tapi ada juga yang saya sirkan. Lihat orangnya, tapi terus berdakwah siang malam. Faqultu astaghfiru rabbakum, ini dia topik kita. Faqultu, katakan kepada mereka, walaupun mereka tidak mau lagi mendengar saya, tidak mau melihat saya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Kalian sudah melakukan kesalahan-kesalahan dan kesyirikan-kesyirikan. Istaghfiru rabbakum, Rabb kalian. Di sini dikatakan Rabb, bukan istaghfirullah, tidak. Istaghfiru rabbakum. Karena orang-orang kafir, musyrik semuanya mengakui ada Rabb. Rabbul alamin itu mengakui mereka. Rabbul alamin. Mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka. Mereka mengakui Allah yang menciptakan langit. Mereka mengakui Allah yang menciptakan bumi. Itu mereka. Rabb, mereka kenal Rabb. Rabbul alamin mereka kenal. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, minta maaflah, minta ampunlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena Allah sangat-sangat ghaffara, mengampuni dosa, terus mengampuni dosa. Ini ghaffara. Ini yang perlu kita pahami. Makanya kita dalam setiap saat kita melakukan kesalahan, jangan lupa astagfirullah. Paling singkat astagfirullah. Kalau mau tambah astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau mau lengkap astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan ini? Ini hadisnya sekali ini. Tapi akui kita sudah bersalah, kita sudah melakukan dosa. Wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga riwayatnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang mengatakan ini, Allah ampuni dosanya walaupun dia sudah lari dari medan perang. Medan perang itu lari dari situ adalah kabair. Tapi dengan ini dia cinta Allah kepada orang yang tobat kepadanya, yang beristighfar. Karena Allah tahu kita ini penuh dosa. Allah tidak ingin kita sebetulnya masuk neraka, makanya Allah menamakan dirinya Ghaffar. Kita harus sadar ini. Allah tidak mau. Coba bayangkan, kita sholat dengan sholat, wudu habis dosa. Apa bukan keinginan Allah supaya kita itu hapus dosanya? Kita sholat dihapuskan dosanya. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, hapuskan dosa. Antara Jumat dengan Jumat yang lain, hapuskan dosa. Inilah namanya Ghaffar. Antara Ramadan dengan Ramadan, hapuskan dosa. Ini kita barusan dihapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa 10 Muharram, Asyura. Sebelumnya kita sudah dihampusi dosanya setahun yang lalu dan setahun yang berikut, puasa 9 Zulhijjah. Apa ini bukan Ghaffar namanya? Allah tidak dendam, tapi maunya tidak dendam Allah itu akui kita ini penuh dosa dan beristighfar. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu tidak ada dosa menurut kita manusia, tidak ada. Tapi Rasulullah memberikan contoh. Saya beristighfar 70 dalam hadis lain. Dalam hadis yang lain redaksinya, saya beristighfar tidak kurang dari 100. Ini dihitung oleh sahabat. Tapi ini bukan pembatasan banyaknya istighfar, tidak. Itu baru yang dihitung oleh sahabat. Rasulullah itu tidak pernah tidak beristighfar. Kalau tidak beristighfar, langsung mengatakan Ghufranak. Maha pengampun engkau ya Allah.
Tadi aku tidak istighfar, tidak zikrullah. Ini Rasulullah. Kita apa? Kita apa? Malas kita. Kenapa kita malas? Kita dilupakan oleh setan, dilupakan oleh dunia, kesibukan kita. Hanya itu yang menghalangi kita untuk selalu beristighfar. Kita lupa bahwa kita mau mati. Itu lupa kita bahwa kita. Kalau kita tahu mau mati, coba kita masing-masing kita semua ini berprinsip, belum tentu saya 1 jam lagi hidup. Gak ada orang yang tidak akan melakukan istighfar, zikrullah. Belum tentu saya nanti sore atau nanti siang hidup. Tidak ada yang tidak istighfar. Semuanya lari ke lapangan berdoa kepada Allah. Kalau kalian lihat aku, apa yang aku lihat kata Rasulullah, tidak ada lagi kalian mencari dunia. Kalian lari kepada Allah. Jadi ini kita karena lalai, merasa sore ini masih ada kesempatan, besok pagi masih ada. Begitu kita dilalaikan. Tapi kalau kita berprinsip, ini kan ada hadis mengatakan, kalau mau benar-benar khusyuk dalam sholat, benar-benar sholat namanya, sholatlah sebagaimana engkau habis sholat itu tidak hidup lagi. Jadi berusaha engkau supaya sholatmu ini adalah sholat yang terakhir. Usahakan supaya kau diterima sholatnya, khusyuk kita. Cuma karena kita sudah biasa, nanti kan zuhur masih ada sholat. Nah gitu terus, gitu terus. Yursilis sama alaikum midrara. Bukan hanya Ghaffar di sini Allah mengampuni dosa-dosa sebanyak apapun dosa kita diampuni Allah. Tapi Allah sangat senang kepada orang yang selalu beristighfar. Senangnya bukan hanya ampunan dosa. Datang nikmat-nikmat kalau kita beristighfar banyak. Nikmatnya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan curahkan hujan untuk membuat kalian subur, membuat kalian kaya, makmur. Karena sumber kekayaan ketika itu adalah sama sekarang juga sumber kekayaan adalah subur buminya, makmur orangnya, ghafur Rabbnya. Yursilis sama, Allah akan perintahkan langit untuk mencurahkan hujannya alaikum midrara, dengan lebat. Tumbuhan kalian, pertanian kalian, semuanya, hewan-hewan kalian bisa makan rumput, bisa gemuk-gemuk, kalian juga bisa makan buah, makan semuanya, jadi gemuk-gemuk, makmur kalian. Wa yumditkum bi amwalin. Dengan istighfar, dengan Allah Maha Ghaffar, tidak berdendam. Allah tidak berdendam kepada orang yang beristighfar. Tidak akan mengazab orang yang beristighfar. Ingat, Allah tidak akan mengazab orang yang beristighfar. Ini janji Allah. Surat Al-Anfal 33. Sering sekali kita ucapkan di sini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka. Tidak akan mengazab mereka selama engkau masih hidup, wahai Muhammad, di tengah-tengah mereka. Ini penghormatan Allah kepada nabinya, Asyrafil Anbiya wal Mursalin. Penghormatan Allah kepada nabinya, tidak akan diazab. Jadi orang-orang Quraisy, bagaimanapun mereka jahatnya kepada Islam, kepada sahabat, kepada Nabi Muhammad, tidak akan turun azab seperti Nabi Musa, di masa Nabi Musa, di masa nabi-nabi yang lain tidak akan turun. Tapi sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah wafat. Sudah wafat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka terus beristighfar. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun dosanya sudah diampuni yang berlalu dan yang akan datang, tapi terus beristighfar, terus beristighfar. Abu Hurairah ini punya wirid istighfar 1000 kali. Abu Hurairah 1000 kali. Kita mungkin 1/10-nya sudah cukup menurut kita. Tapi teruslah beristighfar, karena kita tidak tahu kapan istighfar kita itu diterima oleh Allah. Terus astagfirullah, ringan. Wa yumditkum bi amwalin. Kemudian Allah, kalau kalian istighfar, kalian mengakui dosa dan bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian
amwal, harta-harta yang banyak. Karena sumber harta itu sumbernya dari Allah, dari bumi Allah sumbernya. Kalau bumi sudah subur makmur, harta kan banyak. Tapi kalau bumi kering kerontang, tidak turun hujan karena azab, karena ini banyaknya dosa-dosa Bani Adam yang tidak mau istighfar, jangankan kekayaan, makan pun tidak ada, paceklik terjadi. Wabanin, kemudian didatangkan lagi buat kalian banin. Banin itu jamak dari bunai, ibnun banin, anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, kemudian dengan turunnya hujan, dengan banyaknya kalian istighfar, rezeki banyak, hidup lapang, kemudian tumbuhan-tumbuhan akan subur, seolah-olah dia jannat, seolah-olah dia surga, kebun-kebun yang indah, yang subur. Wa ja'al lakum anhara, dengan turunnya hujan maka mengalirlah sungai-sungai untuk mengatur irigasi ataupun pertanian kalian, supaya kalian semakin makmur. Dengan apa itu tadi? Istighfar dan ingat Allah Maha Ghaffar. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Setelah ini kata Nabi Nuh, setelah ini janji-janji Allah kepada orang yang beristighfar, yang istighfar terus. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian belum lagi takut kepada Allah? Kenapa kalian belum mengagungkan Allah? Semua yang kalian nikmati sekarang hanya sumbernya dari Allah. Kenapa tidak mau taat kepada Allah? Kenapa tidak mau taat mengikuti aku? Kenapa kalian tidak mau menyembah hanya Allah? Ini dia Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Nuh. Nanti kita lihat Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah, Rasulullah mengisahkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Ghaffar. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di hari akhirat, di Yaumul Qiyamah itu ada juga maghfiratun, ampunan dari Allah yang Maha Ghaffar, wa ridwan, dan ridwan dari Allah. Tapi ada juga adzabun syadidun, ada azab yang pedih. Suatu ketika Rasulullah kelihatan tertawa. Biasanya senyum tidak kelihatan gigi taringnya. Kali ini tertawa, kelihatan nawadid itu taringnya gini, tertawa. Rupanya Allah menampakkan kepada dia bagaimana Allah menunjukkan Al-Ghaffarnya. Yaumul Qiyamah ini sudah di Yaumul Hisab. Ada seorang hamba, menurut hadis ini, hadis sahih, menurut hadis ini, seorang hamba yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling akhir masuk ke dalam surga. Jadi hamba ini dihisab oleh Allah, ditampakkan kepadanya catatan amalnya selama hidup di dunia. Ditampakkan, diakui, semua diakui. Tapi yang membuat Rasulullah tertawa, apa katanya? Ya Allah, ini dosa ini saya lakukan, ini pernah saya lakukan. Kenapa nggak ada di catatan amal saya ini? Jadi itu tertawa Rasulullah. Ini orang sudah ditutupi oleh Allah, sudah Ghaffar Allah, malah minta ditampakkan. Ini tertawa Rasulullah. Ini Ghaffar namanya. Apa kata Allah kepadanya? Saya sudah ampuni, itu sudah tutupi. Jadi Ghafur, Ghaffar, Ghafir, menutupi. Saya sudah tutupi. Masa kamu mau saya tunjukkan lagi itu semuanya? Jadi saya, ya Allah, ini berdialog dengan Allah, kan langsung kita diadili oleh Allah. Ya Allah, saya lakukan ini semuanya. Kenapa nggak ada di sini? Nggak saya lihat ini. Itu dia Ghaffarnya Allah, sampai akhirat Ghaffar Allah. Jadi ingatlah bahwa kita ini banyak melakukan dosa, tapi jangan lupa
Allah kita, Rabb kita itu sangat Ghaffar, ada juga Ghafur, ada juga Ghafirudz Dzambi, sangat Ghaffar. Makanya selalulah beristighfar, tidak sulit. Rasulullah sudah contohkan, astagfirullah itu sudah istighfar. Itu kata, lafaz. Ada juga istighfar itu minta ampun kepada Allah dengan cara amal. Sholat itu walaupun tidak ada di situ astagfirullah, tapi itu istighfar. Istighfar itu kan artinya meminta ampun kepada Allah. Kita sholat diampuni dosa kita. Apa bukan istighfar namanya? Kita bersedekah, berzakat, diampuni dosa kita. Itu namanya istighfar. Kemudian kita melakukan puasa, namanya diampuni dosa kita. Siapa yang puasa, diampuni dosanya. Siapa yang berjihad fisabilillah diampuni, bukan hanya dosanya diampuni, fisabilillah dia. Jadi perbanyaklah amal-amal soleh yang membuat maghfirah Allah datang kepada kita, supaya kita dirahmati oleh Allah. Ada lagi yang Ghaffar Allah. Ghaffar Allah. Kita habis makan kenyang. Makan kenyang, kalau kita mengakui bahwa itu hanya semata nikmat Allah, kita bukan bisa mendatangkan itu yang kita makan itu. Kita akui itu dengan ucapan, ini hadisnya hadis sahih. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa saqani wa razaqanihi bi ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah yang telah memberikan makanan ini kepada saya, minuman kepada saya. Kemudian dia memberikan rezeki, makan minum, bisa makan minum kepada saya. Biduni haulin minni wala quwwah, tanpa ada kekuatan dan daya saya untuk ini. Tahu apa? Allah Maha Ghaffar kepada orang yang mengucapkan ini. Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Berapa kali kita sehari mengucapkan ini? Gak ada dosa kita. Coba asal mau aja, tidak ada dosa. Inilah kehendak Allah yang Ghaffar. Allah ingin kita tidak berdosa supaya kita laju masuk surga. Makanya Allah itu Ghaffar. Siapa yang memakai baju baru? Jadi kalau kita punya baju baru, jangan lupa baca doa. Siapa yang memakai baju baru, dia mengucapkan alhamdulillah. Ini dianggap remeh ini oleh kebanyakan kita. Alhamdulillahilladzi kasani. Alhamdulillah yang telah memakaikan baju ini kepada saya, yang menutupi aurat saya. Allah alhamdulillah. Jadi ini pengakuan seorang hamba yang lemah, yang penuh kesalahan. Warazaqanihi, dan Allah yang memberi ini, baju ini, bukan saya yang punya uang bisa beli, tidak. Allah Maha Ghaffar. Biduni haulin minni wala quwwah, sama dengan setelah makan tadi. Allah ampuni dosanya. Malah hadis itu kalau diteliti, cuma kesohihannya diperdebatkan. Kalau yang sudah berlalu sahih, diampuni dosanya yang sudah berlalu. Hanya mengucapkan itu ketika pakai baju baru, hanya mengucapkan itu ketika habis makan dapat nikmat. Tadi kan dapat nikmat itu ampunan dosa, nikmat. Kemudian datang hujan, datang anak, datang semuanya harta. Ini juga begitu. Kita udah dikasih nikmat, kita akui nikmat itu hanya dari Allah. Allah ampuni dosa kita yang berlalu dan yang akan datang. Tapi yang akan datangnya ini diperselisihkan kesohiannya. Tapi kalau yang berlalu sahih dia. Jadi ini pegang ini bahwa Allah itu Maha Ghaffar, dan masukkan ke sini bahwa Allah tidak mau kita itu kufur, tidak mau masuk neraka. Karena apa? Dari awal sebelum kita ada di dunia ini, kita sudah beriman. Kita lahir, kita beriman. Yang bikin kita tidak beriman, jadi kafir,
ditutupi iman kita itu oleh siapa? Manusia, ayah ibu kita. Ini dia. Jadi masalahnya Allah, in tashkuru innallaha la yarda li ibadihi al-kufur. Al-Quran yang mengatakan Allah tidak ridho kalau hambanya ini kufur. Makanya Allah mengutus rasul, mengutus ajaran, membuat kekuatan kepada kita untuk tidak kufur sebetulnya. Wa in tashkuru, kalau kalian bersyukur kepada Allah, termasuk tadi habis makan bersyukur, dapat baju baru, jam tangan baru, mobil baru, dapat bersyukur. Wa in tashkuru yardahu lakum, kalau kalian bersyukur, mengakui bahwa semua nikmat yang kalian dapat hanya dari Allah, yardahu lakum, Allah ridho kepada kalian. Cobalah Allah ridho kepada. Jadi Allah ridho kepada kita kalau kita tidak masuk neraka nanti di yaumul kiamat. Makanya Ghaffar itu sampai hari kiamat. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan imanmu. Jangan tinggalkan imanmu dan jangan tinggalkan sholatmu. Jangan tinggal imannya. Seorang yang habis makan, ini terakhir. Seorang yang habis makan, Allah akan ridho kepada orang yang makan dari Allah, minum dari Allah. Apabila dia selesai makan, menikmati nikmat dari Allah itu, dia mengatakan alhamdulillah. Kenapa Allah ridho? Karena ini pengakuan seorang hamba bahwa nikmat itu semuanya dari Allah. Tidak ada perasaan angkuh. Wah, karena saya punya uang banyak, karena saya pegawai tinggi, karena saya pejabat, karena saya pedagang, karena saya punya tanah, punya banyak apa, jadi saya tuan tanah, makanya saya bisa makan enak. Tidak. Alhamdulillah, innallaha la yarda, Allah akan ridho seridho-ridhonya kepada hamba. Apabila dia dapat nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu hadi ila sawa'is sabil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.